Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Halidazia dengan NIM 191910501052 dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dalam mata kuliah saya, yaitu analisa sumber daya, geologi, dan lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar geologi lingkungan. Secara etimologis, geologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan logos yang artinya ilmu. Geologi sendiri adalah suatu bidang ilmu pengetahuan tentang kebumian yang mempelajari mengenai segala sesuatu yang berada di permukaan dan lapisan di dalam bumi beserta isinya. Dalam ilmu geologi mempelajari tentang sifat-sifat dan bahan yang membentuk bumi, dari mulai struktur, proses yang meliputi perkembangan bumi dari masa yang terkecil sampai bumi yang sekarang ini. Geologi yang mempelajari penampakan bumi mencakup dari air dan tanah yang menutup keseluruhannya, yang nantinya akan dibagi menjadi cabang keilmuan yang selanjutnya lingkungan. Lingkungan adalah total keseluruhan dari suatu keadaan. Lingkungan meliputi kondisi fisik dan sosial budaya. Kondisi fisik berupa bentuk lahan, udara, air, dan gas. Sedangkan sosial budaya meliputi etika, ekonomi, estetika, dan penyakit. Selanjutnya, geologi lingkungan. Geologi lingkungan adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan geologis. Lingkungan geologis sendiri terdiri dari unsur-unsur fisik bumi, yaitu batuan, sedimen, tanah, dan fluida, dan unsur permukaan bumi, bentang alam, dan proses-proses yang mempengaruhinya. Geologi lingkungan biasa dikategorikan sebagai bagian dari ilmu lingkungan, karena ilmu lingkungan adalah dasar pemahaman kita mengenai bumi dan membahas interaksi manusia dengan seluruh aspek yang ada di sekelilingnya, termasuk aspek geologis serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Karena itu, filosofi utama dari geologi lingkungan adalah konsep manajemen lingkungan yang didasarkan pada sistem geologi untuk pembangunan berkelanjutan dan bukan pada beban lingkungan yang tidak bisa diterima. Berikutnya ada 7 konsep mengenai geologi lingkungan. Konsep pertama yaitu menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Di bumi terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas setiap bagian dari bumi. Bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Tiap bagian sistem itu terjadi berbagai macam aktivitas yang saling berkaitan. Selanjutnya, konsep kedua. Konsep kedua ini menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi, sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang cocok kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, karena bumi didukung oleh kondisi yang memungkinkan untuk berlangsungnya kehidupan. Karena di dalam bumi itu terdapat air, udara, khususnya oksigen, yang sesuai dan memungkinkan terjadinya kehidupan. Namun, hal tersebut tadi ada klasifikasinya yang menjadi pemenuh kebutuhan merupakan sumber daya. Sumber daya yang ada di bumi ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat. Maka dengan demikian sumber daya yang menjadi pemenuh kebutuhan manusia sangatlah terbatas. Konsep ketiga. Konsep ini menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di bumi mengubah bentang alam yang kita miliki. Pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai
proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini kita masih bisa lihat hasil dari proses itu. Alam terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut bersifat dinamis, selalu saja berubah-ubah, baik yang bersifat alamiah atau yang terjadi dengan sendirinya karena aktivitas alam maupun yang terjadi perubahannya tersebut dilakukan oleh manusia. Ada dua macam proses alami di bumi. Yang pertama, eksogen. Eksogen terjadi apabila proses alam tersebut berasal dari permukaan atau luar dan bersifat merombak. Bersifat merombak membentuk permukaan bumi hasil dari proses endogen. Contohnya yaitu erosi, abrasi, dan abrasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada endogen. Endogen merupakan peristiwa yang terjadi apabila proses alam berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi yang bersifat membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Contoh tektonis yang membentuk bumi. Ini terjadi perbedaan kontur. Selanjutnya adalah konsep yang keempat. Jelaskan tentang banyak proses alam yang terjadi di bumi yang membahayakan umat manusia. Sebagai contoh, aktivitas gunung, berapi, atau gunungnya meletus, tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Semua bencana tersebut merupakan dampak dari proses-proses yang terjadi di bumi, karena bumi merupakan sesuatu sistem yang terus bergerak, atau bumi tersebut merupakan sistem yang dinamis. Konsep kelima. Konsep kelima menjelaskan tentang perencanaan penggunaan lahan dan pengairan yang harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi yang lain seperti estetik. Pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelum dilakukannya pembangunan menjadi bagian penting dalam teori environmental impact atau dampak. Banyak proyek-proyek yang hanya didasarkan pada pertimbangan keuangan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Pada kenyataannya memang sulit untuk menyeimbangkan antara pertimbangan ekonomi dengan penilaian estetika. Salah satu cara menyelaraskan pertimbangan ekonomi dengan penilaian estetika adalah dengan memperhatikan tahap-tahap berikut. Tahap pertama yaitu mengatur skala tingkat ekonomi dengan menyamakan skala tingkat estetika. Kedua, mengembangkan metode kuantitatif tentang analisis data yang diperoleh. Yang ketiga, mengembangkan teknik pemetaan dan mengembangkan sumber daya alam yang berestetika tersebut. Selanjutnya, konsep keenam, menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumbuh. Efek dari penggunaan ini yaitu tanah sifatnya kumulatif, oleh karena itu kita mempunyai kewajiban untuk menggunakan dan yang terakhir yaitu konsep ketujuh, menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan yang merupakan faktor geologi, dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu kebumian dan disiplin ilmu yang lain yang berhubungan. Perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu fisik, biologis, dan fungsi kedayagunaan. Berikut faktor-faktor yang menjelaskan konsep ketujuh dari konsep ketujuh. Pertama, faktor fisik, yaitu pertimbangan keadaan geografis, proses geografis, proses hidrologi, tipe batuan, dan klimatologi. Faktor biologis, yaitu pertimbangan aktivitas makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan, perubahan keadaan biologis atau proses spasial analisis terhadap informasi. Yang ketiga, faktor fungsi kedayagunaan, yaitu kegunaan lahan, estetika, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan
dan biologis, dan peraturan yang mengatur lingkungan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi kedua, yaitu materi geologi pada permukaan tanah. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi, karena tanah membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara, air, dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh sekaligus sebagai penopang akar. Tanah juga menjadi habitat hidup bagi makhluk mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi, komposisi tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan satu lokasi yang lain. Air dan udara juga merupakan bagian dari tanah. Permukaan tanah. Ini saya akan membagi ke dalam 3 subbab, yaitu yang pertama lapisan tanah, struktur tanah, dan jenis tanah. Yang pertama, lapisan tanah. Tanah terdiri atas lapisan-lapisan yang berturut-turut dari atas ke bawah. Setiap lapisannya memiliki jenis tanah yang berbeda, begitu pula dengan struktur tanah, batuan yang dikandung, jenis kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh gambar dari lapisan tanah. Terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, yaitu lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan hidup. Tanah lapisan atas. Tanah lapisan atas berwarna gelap dan kehitaman. Tebalnya antara 10-30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersubur dikarenakan adanya bunga, tanah, dan atau humus. Lapisan tanah, atap, atau topsoil merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Semua komponen tanah terdapat di lapisan ini, yaitu mineral 45%, bahan organik 5%, air antara 20-30%, dan udara dalam tanah antara 20-30%. Tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Lapisan tanah ini tebalnya antara 50-60 cm, lebih tebal dari lapisan tanah atas. Sering disebut tanah cadas atau tanah keras. Di lapisan tanah ini, kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dalam dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Lapisan batuan induk tanah. Batuan induk merupakan batuan asal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan itu dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus oleh akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Semakin ke dalam lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini, tumbuhan jarang bisa hidup. Memasuki subbab kedua, yaitu struktur tanah. Dapat diartikan sebagai bagian dari pasir, tanah liat, dan juga debu yang terbentuk secara alamiah, serta dibatasi oleh tingkatan dan bidang yang berbeda pada setiap ukuran dan bentuknya. Kendati begitu, setiap bagian pada struktur tanah saling terikat satu dengan yang lain oleh beberapa bahan organik dan berbagai zat alami lain. Hal ini yang membuat bentuk, ukuran, dan sifat dari tiap bagian berbeda. Sebagai contoh, jika suatu daerah memiliki curah yang tinggi, maka tanah di daerah tersebut berstruktur lemah. Sedangkan di daerah yang panas, struktur tanah di sana cenderung lebih prisma pada lapisan bawahnya. Berikutnya, macam-macam struktur tanah. 1. Granular. Tanah berputir atau granul. Agregat yang membulat, biasanya diameternya tidak lebih dari 2 cm, umumnya terdapat pada horizon A, yang dalam keadaan lepas disebut rams atau spherical. Kedua, blocky, kubus atau blocky.
berbentuk jika sumber horizontal sama dengan sumbu vertikal. Jika sudutnya tajam disebut kubus atau angular blocky, dan jika sudutnya membulat maka disebut kubus membulat subangular blocky. Ukurannya dapat mencapai 10 cm. 3 adalah pleti. Lempeng pleti. Bentuknya sumbu horizontal lebih panjang dari sumbu vertikalnya. Biasanya terjadi pada tanah liat yang baru terjadi secara deposisi atau deposit. Prisma. Prisma seringkali mempunyai 6 sisi dan diameternya mencapai 16 cm. Banyak terdapat pada horizon B tanah berliat. Jika bentuk puncaknya datar disebut prismatik dan jika bentuknya membulat maka disebut kolumner. Jenis-jenis tanah. Tanah vulkanis terbagi menjadi tanah regosol. Proses bentuknya dari endapan abu vulkanis yang baru memiliki butiran kasar. Ciri-cirinya berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organik rendah. Pemanfaatannya untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Persebarannya di lereng gunung berapi, pantai dan bukit pasir, Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Yang kedua, tanah andosol. Proses terbentuknya dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Ciri-cirinya berwarna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, dan sangat subur. Pemanfaatannya adalah sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus atau cemara. Persebarannya meluas hingga ke Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Tanah aluvial atau tanah endapan. Proses terbentuknya dari tanah hasil erosi atau lumpur dan pasir halus. Daerah dataran rendah. Ciri-cirinya adalah berwarna kelabu dan peka terhadap erosi. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, sawah, dan palawija. Persebarannya di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Berikutnya, tanah organosol. Yang pertama adalah tanah humus. Proses terbentuknya dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya warnanya kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, sangat subur. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian. Persebarannya di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Tanah gambut. Proses terbentuknya dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa. Ciri-cirinya bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian pasang surut. Persebarannya di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, hingga pantai selatan. Tanah litosol merupakan tanah berbatu-batu. Proses terbentuknya dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna, sehingga butirannya masih besar atau kasar. Memiliki ciri-ciri tekstur yang tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir. Tekstur, warna kandungan batu, kerikil, dan kesuburan bervariasi. Pemanfaatannya masih alang-alang, bisa untuk hutan. Persebarannya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Berikutnya adalah tanah podzol. Proses terbentuknya di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Ciri-cirinya warnanya pucat, kandungan pasir kuarsa yang tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, kurang subur. Pemanfaatannya untuk pertanian palawija dan persebarannya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, serta Papua. Tanah terra rosa atau tanah kapur. Tanah renzina. Proses terbentuknya dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Ciri-cirinya berwarna putih sampai hitam. Miskin unsur hara. Pemanfaatannya untuk palawija, hutan jati. Sebarannya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Selanjutnya adalah tanah mediteran. Proses terbentuknya hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen. Ciri-cirinya adalah warnanya putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Pemanfaatannya
Untuk pertanian tegalan, hutan jati, dan hutan jati. Persebaran pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Berikut jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Pertama, tanah laterit. Kedua, tanah humus. Dan ketiga, tanah pasir. Selanjutnya ada tanah aluvial, tanah vulkanik, dan tanah potzolit. Sekian presentasi dari kedua materi yang telah saya sampaikan tadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang jelas. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.